Nama saya Benny Lolong. Ya, hai juga gitu ya. Saya dari Surabaya, tapi asal saya dari Sulawesi Utara ya. Dan saya sudah melayani Tuhan sejak tahun 2001, teman-teman yang terkasih ya. Hari-hari ini saya tergabung di sebuah komunitas CFM, Catholic Family Ministry, yang banyak melakukan perjalanan untuk pemulihan para pria dan wanita di seluruh, one, two, three, yes temanku ya. Jadi banyak melakukan perjalanan pemulihan pria dan wanita di seluruh Indonesia. Ya, saya tidak berlama-lama untuk hal itu, teman-teman yang terkasih. PowerPoint saya bisa ditampilkan aja. Malam hari ini, teman-teman, saya akan membahas sebuah tema. Tema besar kita apa? Agustus ini fokus pada Tuhan, betul ya? Fokus pada Tuhan, dan tema kita malam hari ini adalah engkau tidak sendiri. Ya, kenapa? Karena ada banyak masalah, banyak persoalan hari-hari ini yang kadang-kadang membuat kita sendiri. Kita berjuang sendiri, kita ribut dengan urusan kita sendiri, bahkan kadang-kadang kita lupa bahwa ada seorang pribadi yang selalu menemani kita. Coba tanya kanan kiri, kamu merasa sendiri gak hari-hari ini? Iya kan? Ada banyak orang sering merasa sendiri, teman-teman yang terkasih ya. Saya ke berbagai tempat di Indonesia dan saya temui hal yang sama, bahwa feel alone, merasa sendiri, kadang-kadang itu tidak menyenangkan. Rasanya berjuang sendiri, hidup sendiri. Ya, syukur puji Tuhan kalau malam hari ini datang ke persekutuan doa ini. Berarti kita nggak sedang sendiri. Betul ya teman-teman ya? Ada teman-teman di samping kanan kiri. Tapi ingat begini, ada satu pribadi yang tidak pernah, dia berjanji nggak pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Ulangan, dalam kitab Ulangan, teman-teman dikatakan begini, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kitab Ulangan ini, teman-teman, diberikan oleh Musa kepada penerusnya Yosua. Ya, kitab ini adalah kitab yang diucapkan, Tuhan memakai Musa untuk mengucapkan kitab ini kepada Yosua. Dan saya mau katakan begini, kitab ini hingga hari ini masih berlaku untuk kita semua. Amin. Ya, bilang kanan kiri begini, kamu nggak pernah sendiri, ada Tuhan yang menyertai kamu. Bilang aja. Saya mau Anda bilang supaya Anda ngerti, teman-teman yang terkasih ya, bahwa kita nggak pernah sendiri. Nah, problemnya begini, teman-teman yang terkasih. Problemnya begini. Anda yakin apa enggak sih bahwa Anda tidak berjalan sendiri? Anda merasa apa enggak bahwa hari-hari ini apapun problem masalah dalam kehidupanmu, engkau tidak pernah sendiri? Merasa enggak teman-teman? Merasa nggak teman-teman? Seringkali orang sudah merasa bahwa dirinya nggak ditinggalkan Tuhan. Merasa Tuhan bilang begini, aku nggak pernah biarkan kamu kok. Aku menyertai engkau. Tapi problemnya di sini timbul. Banyak orang Kristen yang tahu bahwa dirinya disertai Tuhan, merasa bahwa dirinya disertai Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang Kristen merasa disertai Tuhan. Anda dan saya merasa disertai Tuhan, amin? Anda dan saya merasa disertai Tuhan. Tapi ini bahayanya di sini, teman-teman. Ketika kita merasa disertai Tuhan, tetapi kita nggak sadar dengan betul, maka yang terjadi apa? Banyak orang Kristen hari-hari ini, ucapannya, kelakuannya, attitude-nya bukan mencerminkan Tuhan menyertai dia. Tapi banyak kali dia misu-misu, ngamuk-ngamuk, ngambekan, sombong, tidak peduli pada sesama. Tapi dia merasa disertai Tuhan. Dia merasa disertai Tuhan. Ya, sudah ada. Thank you. Saya mau kasih tahu teman-teman yang terkasih begini. Ini fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini. Hari-hari ini perekonomian sedang sulit.
Hari-hari ini ada banyak masalah. Hari-hari ini banyak di antara kita yang selalu mengeluh akan kehidupan ini. Aduh Tuhan, cek susah. Betul? Padahal firman Tuhan berkata apa? Aku menyertai kamu. Orang yang disertai Tuhan seharusnya tidak melakukan hal ini. Setuju dengan saya? Harusnya nggak seperti itu. Harusnya hidup kita baik di hadapan Tuhan. Dan harusnya apapun yang kita butuhkan. Garis bawah ini teman-teman. Apapun yang kita butuhkan. Tuhan berjanji apa? Akan disediakan oleh Bapakku. Amin. Amin. Ya. Tapi seringkali berkat-berkat itu banyak ketahan di atas sana. Nggak turun-turun bantuan sosialnya teman-teman. Iya kan? Coba tanya kanan kiri. Kamu merasa nggak disertai Tuhan? Tanya sekali lagi. Kamu merasa nggak? Iya. Setelah pasti bilangnya begini, pasti jawabannya begini, pasti jawabannya merasa, betul ya teman-teman ya? Aku merasa disertai Tuhan. Coba tanya lagi, tapi kenapa kamu masih berbuat dosa? Ayo tanya. Banyak orang Kristen hari-hari ini merasa disertai Tuhan, tapi hidupnya tidak seperti yang Tuhan mau. Di sini nggak ada teman-teman ya. Ya. Di camp sana banyak teman-teman. Di sini semua baik-baik saja, amin. Ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya satu hal sederhana teman-teman yang terkasih. Saya mau belajar begini. Kenapa ya kita itu merasa disertai Tuhan, tapi kelakuan kita kadang-kadang, kelakuan mereka kadang-kadang, begitu ya. Karena kan di sini nggak ada ya kelakuan mereka. Kelakuan mereka itu kadang-kadang, aduh, orang Jawa bilang benceno gitu ya. Temennya dimaki-maki, temennya disingkirkan kalau perlu, ya kan? Aduh, kayaknya nggak ada Tuhan di sana. Saya catat satu hal penting, bahwa merasa dan sadar itu dua hal yang berbeda. Setuju dengan saya? Merasa dan sadar itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Orang kalau cuma merasa, maka rasa itu akan berubah. Betul? Tapi kalau orang sadar sepenuhnya bahwa hidupnya ditemani oleh Yesus dalam perjalanannya, dia tidak akan main-main dengan hidupnya. Setuju? Anda kalau misalnya ujian, nih cerita masa lalu kita di sekolah ada yang namanya ujian. Kalau pas lagi ujian atau ulangan, kemudian guru pengawasnya itu ada di tempat, apa yang terjadi? Semuanya pasti mengerjakan soal dengan diam sebaik-baiknya. Nggak berani nyontek, betul ya teman-teman ya? Begitu gurunya keluar dari ruangan sekolah, apa yang terjadi? Itu jawaban pengalaman itu berarti. Pada nyontek gitu ya. Saya dulu juga begitu, pada nyontek. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada yang mengawasi kita selama kita berjalan dalam kehidupan ini. Selama kita jalani ujian itu. Hari-hari ini ketika engkau ada dan saya sadar, Tuhan itu bukan cuma merasa ya. Rasa itu berubah teman-teman. Rasa itu begini. Rasa itu ya kalau lagi saya diberkati, puji Tuhan, saya menyembah Dia dengan sukacita. Kalau lagi saya banyak masalah, saya merasa ditinggalkan. Itu rasa berubah. Tapi kesadaran tidak bisa berubah. Ketika engkau sadar sepenuhnya Tuhan itu ada di sampingmu, maka saya mau kasih tahu ini. Orang yang sadar bahwa dirinya ada disertai Tuhan, dia tidak main-main dengan hidupnya. Setuju dengan saya? Dia nggak main-main dengan hidupnya. Next. Kita lihat firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Roma 8 ayat 35. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Paulus lagi ngomong begini. Siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus?
Dia mau katakan bahwa berapa itu? Berapa macam itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macam hal yang terjadi di kehidupan kita, itu harusnya tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Betul ya? Tapi secara tidak sadar, ketika Paulus menulis ini, dia juga membuat 7 kriteria penting yang justru hari-hari ini memisahkan Anda dan saya dari sebuah kesadaran bahwa Yesus ada bersama dengan Anda. Seringkali dalam hidup ini, ketika yang terjadi itu penindasan kesesakan, itu namanya, bahasa kerennya apa? Penindasan dan kesesakan. Bahasa sekarangnya itu apa? Masalah. Betul ya teman-teman ya? Problem, kesesakan, masalah. Kalau lagi banyak masalah, kita sering bilang begini, aduh Tuhan, kamu di mana? Aku lagi cari ini Tuhan, aku doa, novena, 3 Salam Maria kali 3, Rosario, putar 10 kali gak cukup, 10 kali lagi, sampai tipis rosarionya. Saking banyaknya diputar teman-teman. Ya, kadangkala hidup Anda dan saya tuh gini loh teman-teman. Bahwa kita itu mencari Tuhan. Padahal dia bilang begini, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Betul? Betul? Tuhan bilang sama Anda loh. Tadi di Ulangan dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak pernah tinggalkan kamu. Aku menyertai kamu di setiap kehidupanmu. Sekali lagi saya katakan, rasa selalu berubah. Ketika engkau banyak masalah, engkau bilang Tuhan lagi meninggalkan engkau. Fokus pada Tuhan, engkau tidak sendiri. Malam hari ini, belajar satu poin penting. Keberadaan Tuhan di sekitarmu, di dalammu, di sampingmu, itu bukan soal rasa. Setuju dengan saya? Itu soal kesadaran. Amin. Itu soal kesadaran. Makanya firman berikutnya next, Roma 8:37 berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang apa? Menang. Ini slogan yang paling sering dipakai oleh orang Kristen. Apa? Lebih dari pemenang, katanya begitu. Saya mau tanya teman-teman yang terkasih, kalau Anda berkeluh kesah terus-menerus mempertanyakan keberadaan Tuhan, kira-kira jadi pemenang gak hidupmu? Ya kan? Hari-hari ini loh banyak kesulitan loh dalam kehidupan kita. Betul, belum lagi diumumkan sebentar lagi pajak naik. Belum lagi diumumkan gaji DPR sebentar lagi juga mau dinaikin lagi teman-teman. Iya kan? Udah ribut di mana-mana. Ya. Orang yang ribut karena setiap masalah yang timbul dalam kehidupannya dia bukan seorang pemenang. Seorang pemenang selalu harus sadar dengan jelas bahwa Yesus ada di mana? Ada di sini, ada di sampingku, ada di dalamku, ada di sekitarku. Maka aku tidak perlu khawatir akan hidupku. Amin. Amin. Masih adakah yang tidak khawatir akan hidupnya? Yang tidak khawatir akan hidupnya? Bertahun-tahun Anda belajar satu hal penting. Bahwa apapun yang kau butuhkan, Yesus sanggup penuhi. Setuju dengan saya? Apapun yang kau minta, dia bilang begini, mintalah. Apa itu? Sampai kaget saya. Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka sudah. Sudah atau belum? Ayo. Saya jadi bingung nih kalau gini. Bapak Ibu sudah dapat belum yang diminta? Sudah dapat belum penyertaan Tuhan itu? Siapa yang sudah? Angkat tangan. Yang belum, angkat tangan.
Yang enggak angkat tangan tolong angkat tangan. Ada yang bingung gitu ya, setengah-setengah ngangkatnya. Pak, Bu, dengar saya baik-baik. Sebuah kesadaran itu harus jelas. Hari ini mungkin kita diperhadapkan pada berbagai macam persoalan di hidup kita. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan engkau. Itu berarti Tuhan sedang membuat sebuah rencana baru dalam hidupmu. Setuju? Ya, ini mesti dipegang betul. Ini namanya sadar, Pak, Bu. Ini namanya sadar. Sadar bahwa Yesus gak pernah pergi kemana-mana. Yesus tetap dalam saya. Sadar ketika saya mulai melakukan dosa, ada Yesus di sana. Ketika saya mulai misu-misu, saya mulai gosip, dia beli mobil baru, gak tahu uangnya dari mana. Itu sadar bahwa ada siapa yang dengerin? Ada Yesus yang dengerin juga loh. Seringkali kita gak sadar. Ya, jadi gini loh, penyertaan Tuhan, engkau tidak pernah sendiri, memang tidak pernah sendiri. Itu sebabnya engkau harus berhati-hati dalam hidup ini. Engkau orang Kristen harus sadar, Yesus ada di sekitarmu. Ketika engkau ngambek, ketika engkau berkeluh kesah, ketika engkau jengkel, ketika engkau sombong, ketika engkau melakukan hal-hal yang di luar yang Tuhan inginkan, dosa-dosa yang lain, mari sadar satu hal. Ketika kita melakukan itu, ada siapa? Ada Tuhan Yesus loh. Yang juga tahu apa yang kau lakukan. Setuju dengan saya? Tahu. Nah, maka kalau kau tahu, paling tidak ketika kau mengetahui ada Tuhan Yesus yang melihat seorang murid nyontek, kemudian dia tahu ada gurunya di belakangnya, maka apa yang dia lakukan? Seorang murid nyontek nih. Tapi dia sadar, ada guruku di belakang. Apa yang dia lakukan? Dia akan berhenti nyontek. Setuju? Gak mungkin dia bilang gak peduli, terusin aja. Oh, langsung dikeluarin teman-teman kalau begitu caranya. Ya, dia pasti berhenti. Artinya dia sadar ada satu orang yang memperhatikan dia. Kita seringkali gak sadar di hidup kita. Kita udah melakukan kejahatan, peras orang. Kita masih bilang, itu kan betul. Tuhan kan gak boleh begitu. Udah pakai firman Tuhan panjang lebar untuk menjelaskan masalahnya. Pak, Bu, sadar. Sadar bahwa ada Yesus yang menyertai engkau senantiasa. Setuju dengan saya? Sadar. Bilang kanan kiri. Sadar. Sadar. Ya. Sadar. Ada beberapa hal yang dicatat oleh Paulus ketika kita mau jadi orang-orang yang sadar, teman-teman yang terkasih. Ya, lihat ya. Saya kasih kesimpulan sederhana. Ya, yang pertama kita fokus sama Tuhan. Yang kedua kita menyadari bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita senantiasa. Ya, kita sadar itu sebabnya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Tapi untuk sampai ke sini menjadi lebih dari pemenang, tentunya Anda nggak bisa sekedar sadar. Ada beberapa hal yang malam hari ini kita mau belajar sama-sama. Setuju? Mau belajar? Mau. Belajar supaya kita itu menjadi orang-orang yang selalu sadar. Karena seringkali orang Kristen hidupnya nggak selalu sadar. Kadang-kadang nggak sadar. Kadang-kadang udah maki-maki pembantunya, udah maki-maki, nggak sadar. Diingetin, bro, jangan kayak gitu. Nggak bisa, dia kan salah. Oh, nggak sadar, gitu ya. Maka malam hari ini yuk belajar untuk menjadi orang-orang yang sadar. Kolose mencatat begini. Baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya kasih tahu Bapak Ibu yang terkasih, Kolose 2, 6-7 tidak sedang berbicara mengenai sebuah perintah. Kenapa? Karena ada satu kata yang terus-menerus diulang. Kata apa itu? Apa? Hendaklah, betul ya?
Kata hendaklah itu bukan kata perintah. Betul? Kata hendaklah itu kata apa? Anjuran. Ajakan, tapi dengan tingkat yang lebih tinggi. Artinya kata hendaklah itu sudah hampir sampai ke kata perintah tapi belum sampai, gitu ya. Nah, Paulus mengajarkan ini kepada umat di Kolose. Dan malam hari ini saya percaya firman ini tidak juga berubah. Karena hari-hari ini kita juga harus melakukan kata hendaklah itu. Ya, ada 4 kata hendaklah di sana. Yang pertama apa? Hidupmu tetap di dalam Dia. Yang kedua apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang ketiga apa? Hendaklah kamu bertambah teguh. Dan yang keempat apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita bahas satu persatu dengan cepat teman-teman ya. Yang pertama, next. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hidup tetap dalam Dia, maksudnya apa? Anda dan saya hari-hari ini sudah banyak belajar, saya percaya persekutuan doa ini sudah banyak belajar mengenai hidup dalam Kristus. Bolehkah saya minta respon Anda, apa maksud kata di dalam Dia? Nah, lihat ya teman-teman ya, kita belajar nih, tema besar kita fokus pada Tuhan. Tema kecil kita tidak sendiri. Ya, ada Tuhan Yesus yang di sana. Kita mau belajar menyadari bahwa keberadaan Yesus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Hal pertama kita belajar begini. Paulus bilang begini, kalau kamu menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan kamu senantiasa, sadari satu hal dulu, bahwa hendaklah hidupmu ada di dalam Dia. Pertanyaan saya, Anda sudah belajar banyak hal, Anda sudah terima begitu banyak khotbah. Setuju? Betul ya? Setiap minggu atau setiap 2 minggu ini? Setiap minggu. Dan Anda sudah terima, sudah begitu banyak pertemuan. Dan Anda sekarang saya tanya satu hal penting. Apa maksud di dalam Dia? Apa maksud kata di dalam Dia? Apa? Mempertahankan kesucian. Oke. Dalam perilaku sehari-hari. Oke. Ada lagi? Usulan lain? Halo? Apa Pak? Mengikuti ajaran Tuhan. Gitu ya. Mengikuti ajaran Tuhan. Apa tadi Bu? Tidak jatuh dalam dosa. Anda perhatikan baik-baik. Saya mau kasih tahu satu hal sederhana. Di dalam Dia, itu maksudnya apa sih? Ini bukan jawaban salah. Ini semua jawaban betul. Tapi bolehkah saya simpulkan dengan ini? Next. 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa, apa di situ katakan? Menuruti perintahnya, ia apa? Diam di dalam Allah. Yang Ibu sebutkan tadi semua menaati apa? Perintah Tuhan. Berarti kesimpulannya sederhana. Di dalam Dia adalah menaati perintahnya. Nah, perintah apa yang paling utama bagi kita orang Kristen? Kasihilah sesama. Ada berapa perintah sih? Ada berapa perintah? Ada 2, 10, 1, 10 itu 10 perintah Allah. Tidak salah. Tapi Tuhan Yesus pernah menyebutkan ini sebagai berapa perintah? 2, apa aja? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, oke, terus dan ada kalimat terakhir, bunyinya apa? Pada kedua perintah inilah seluruh kitab suci bergantung, betul? Tapi Anda lupa satu hal. Di tengah-tengah kalimat itu, cari ya firmannya ya. Tuhan bilang begini, dan yang kedua yang sama dengan yang pertama. Berarti ada berapa perintah? Perintahnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla 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 bla. Ada kata penghubung. Dan yang kedua yang sama dengan yang pertama, kasihlah. Ada berapa perintah? Cuman ada satu teman-teman.
Ya. Apa artinya perintahnya? Perintahnya cuma satu, yaitu kasihilah. Iya itu. Oke, next. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita apa? Percaya akan nama Kristus. Ya kan? Dan supaya apa? Kita saling apa? Mengasihi. Ya. Jadi Yohanes, dalam 1 Yohanes mencatat dengan jelas bahwa sebenarnya perintah daripada Yesus satu, kasih. Ya. Tapi Yohanes menambah sebuah kata di sana, yaitu apa? Percaya. Ya, banyak orang Kristen hari-hari ini percaya. Betul? Anda dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betul? Ada banyak orang Kristen percaya. Saya mau tanya, apakah dengan percaya Anda diselamatkan? Kenapa kok belum tentu? Perilaku ya. Next ya. Kita lihat sama-sama yuk. Hidup di dalam Dia sama dengan menuruti segala perintahnya, ya. Dan perintahnya itu ada dua, percaya dan saling mengasihi. Menurut Yohanes, bukan versinya Tuhan Yesus. Versi Tuhan Yesus cuma ada satu. Versi Yohanes ada dua, percaya. Kenapa? Karena begini, kalau Anda tidak percaya, Anda tidak bisa saling mengasihi. Betul? Anda harus percaya dulu sama Yesus, baru Anda bisa saling mengasihi. Tapi, kalau Anda cuma percaya tok, tapi tidak saling mengasihi, itu juga nggak bisa, teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Sederhana. Kita percaya dan mengasihi supaya mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Amin. Ya, Anda dan saya ini loh bersekutu setiap minggu, ketemu bahas firman Tuhan, ngapain sebenarnya? Lebih enak ke mall. Lebih enak apa? Nonton TV, nonton sinetron. Drakor. Tapi Anda memilih untuk apa? Bersekutu. Kenapa? Percaya. Kenapa? Mengasihi Tuhan. Iya, ada dua di situ. Tinggal jawab aja, teman. Nah. Saya mau tanya lagi. Kenapa Anda susah-susah bersekutu? Memuliakan Tuhan. Jawabannya pinter-pinter semua, teman-teman. Apa? Kasih. Apa lagi? Mendapat berkat. Oke. Bagus. Apa lagi? Saya belum dapat tujuan utamanya. Ini semua adalah efek daripada tujuan utama itu. Tahu nggak? Anda dan saya punya tujuan utama loh. Kita hidup ini punya tujuan utama loh, teman-teman. Meminta tuntunan hidup. Kalau udah mati, iya kan? Meminta tuntunan hidup. Kalau udah mati, ini ngomongnya agak sedikit melip tapi oke. Mencari tiket ke surga. Di mana dapat tiket ke surga, teman-teman? Tapi itu betul. Artinya begini loh. Anda dan saya hari ini kita bersekutu. Tujuannya sebenarnya cuma satu. Apa? Masuk surga. Kalau nggak masuk surga nggak usah bersekutu, pulang. Ya benar ya teman-teman ya. Kita itu bersekutu karena kita pingin masuk surga. Orang yang percaya saja tidak bisa masuk surga. Kenapa begitu? Karena iblis juga percaya loh. Betul? Iblis itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Betul? Tapi dia tidak beroleh tempat dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Yohanes berkata begini, satu, percaya dulu. Tapi belum masuk surga nih. Yang dua, kamu harus saling apa? Mengasihi. Karena ketika engkau mengasihi, firman mengenai percaya itu menjadi hidup. Itu sebabnya teman-teman saya katakan begini, engkau harus mengasihi satu sama lain. Ada temanmu yang kesulitan, diapain? Oh, bukan digosipin ya teman-teman. Ditolong. Ada yang sakit, diapain? Dikunjungi, didoakan. Ya, jangan dipandang saja, jangan begitu teman-teman.
Kalau Anda tidak saling mengasihi, saya percaya di sini semua saling mengasihi, amin. Kalau Anda nggak saling mengasihi, Anda hanya percaya tok, maka Anda nggak beda dengan Anda yang ngomong, bukan saya. Nggak beda dengan iblis karena dia cuma percaya. Maka hal pertama ketika engkau mau feel not alone, tidak sendiri, satu, engkau hidup di dalam dia. Apa artinya di dalam dia? Percaya terus, tapi juga harus saling mengasihi. Setuju? Setuju? Bilang kanan kiri, aku mengasihi kamu. Gak apa-apa, gak kenal bilang aja. Next. Ya, yang kedua, kita cepat aja teman-teman. Ini 4 soalnya ya. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas dia. Kata berakar dan dibangun. Ya. Dan ilustrasinya sederhana teman-teman, itu gambar pohon. Yang pohon itu besar di mana? Di bawah. Teman-teman. Pohon yang kokoh, dia akan memiliki akar yang sangat besar di bawah. Sangat besar. Ya, supaya ketika ditiup angin dan lain sebagainya dia tidak rubuh. Ini namanya berakar. Tapi bagi Tuhan tidak cukup. Karena berakar yang Tuhan mau itu, kata-kata hendaklah kamu berakar dibangun di atas dia, itu bukan hanya sekedar berakar. Ya, karena apa? Next. Kita lihat firman Tuhan sederhana nih. Satu contoh. Tadi betul. Lukas 13:6-7. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah dia. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Berakar artinya mengenal firman Tuhan dengan baik. Tapi kalau Anda tidak berbuah, kalau Anda sekian lama belajar firman Tuhan di persekutuan doa ini, tapi engkau tidak berbuah, Tuhan bilang apa? Tebang. Mari tanya diri kita, sudahkah saya berbuah? Jangan-jangan selama ini saya penikmat buah. Tuhan bilang apa? Kamu harus apa? Berbuah. Bukan menikmati buah. That's so very different, teman-teman. Sangat berbeda. Cari domba yang hilang. Makanya tempat yang kosong harus penuh, teman-teman. Lagi hilang. Sudahkah saya berbuah? Sudahkah hari-hari ini saya berbuah dalam kehidupan saya? Sudahkah orang melihat saya dan berkata, wow, kalau kamu gak ada, sepi persekutuan doa ini. Atau jangan-jangan orang berkata pada kita, nah dia lagi muncul nih. Yang ketawa merasa sekali rupanya. Dia lagi muncul, ini troublemaker. Kita lihat hidup ini. Seringkali kita tidak berbuah loh teman-teman. Seringkali kita hadir di persekutuan doa. Kita sadar Tuhan menyertai kita, tapi kita tidak jadi buah. Kenapa? Seringkali orang bilang begini, aduh kalau dia yang datang udah hancur-hancur deh semuanya. Hati-hati hidup ini. Paham ya teman-teman ya? Saya nggak usah jelaskan berbuah itu bagaimana, nggak usah lah, sudah. Ya teman-teman udah tahu semuanya harus berbuah itu bagaimana. Pokoknya intinya sederhana, buah itu harus bisa dinikmati. Setuju? Anda menjadi buah, Anda berbuah, Anda harus punya buah dan buah itu bisa dinikmati banyak orang. Orang ketemu Anda, halo, shalom, apa kabar? Dengan muka senyum, muka penuh dengan sukacita, itu berbuah. Kalau ketemu sama Anda, dia lagi. Atau lagi ketemu merengut, datang ke persekutuan doa, wajahnya ditekuk. Kenapa Pak? Banyak masalah. Itu gak berbuah. Itu buahnya asem gitu ya. Itu gak berbuah. Simple. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atasnya adalah Anda harus berbuah. Kalau Anda gak berbuah, maka Tuhan bilang begini, aku akan menebangnya. Ya. Yang ketiga, next. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Karena itu saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat 58.
Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi Paulus berbicara satu kata yang dia katakan begini, berdirilah teguh, jangan goyah. Padahal dia tahu persis, Anda dan saya akan goyah. Gak ada seorang pun di hidup ini yang tidak goyah, teman-teman yang terkasih. Betul gak kata-kata saya ini? Hidupmu sekuat apapun engkau, sehebat apapun engkau mengerti firman Tuhan, ada saatnya engkau goyah. Pasti. Kenapa? Next. Karena satu hal sederhana, teman-teman. Badai dahsyat membuat Anda dan saya semakin mencari Tuhan. Setuju dengan saya? Kalau nyaman, sepi Pak persekutuan doanya Pak. Betul ya? Nyaman semua, gak ada masalah, gak ada persoalan. Gak perlu Tuhan, gak cari Tuhan, gak usah haleluya. Toko masih buka sampai tengah malam, ramenya luar biasa, gak cari Tuhan. Kenapa? Karena nyaman. Tapi begitu tokonya sepi, apa yang dilakukan pertama kali? Persekutuan doa kapan ya? Betul nggak kata-kata saya ini? Iya. Jadi memang persekutuan doa itu kumpulan orang-orang ngaku sendiri loh ya. Saya nggak tahu loh ya. Lihat itu gambar apa? Gambar apa? Gambar monyet. Lagi apa? Lagi leye-leye. Satu kali waktu teman-teman, saya nggak tahu Anda udah pernah dengar cerita ini atau belum, tapi satu kali waktu ada 3 dewa angin. 3 dewa angin sedang jalan-jalan, teman-teman. Ya. Dan dewa angin itu angin yang paling gede, angin tofan, angin puting beliung, dan angin sepoi-sepoi. Jadi jalan-jalan. Ketika mereka lagi jalan-jalan dewa angin ini, mereka melihat seekor kera sedang bermain-main di pohon. Lompat kanan, lompat kiri. Dan timbullah isengnya dewa angin. Karena semuanya tenang, dia timbul isengnya. Dia bilang begini, yuk kita taruhan yuk. Siapa di antara kita bertiga yang sanggup tiup kera itu sampai jatuh ke bawah? Wah, ya kan? Angin topat bilang, oke, kita mulai. Saya duluan. Wah, dia gunakan kekuatannya dengan segala kemampuannya, dia tiup. Ketika angin mulai menjadi kencang, keranya tidak bodoh, teman-teman. Betul ya? Keranya berpegang kuat-kuat pada pohon terdekat. Setuju? Keranya tidak bodoh. Setiap minggu ikut persekutuan doa keranya masalahnya. Jadi tahu cerita ini, teman-teman. Ya, dia pegangan, dia tidak mau lepaskan. Angin semakin kuat, topan semakin luar biasa, dia tidak lepaskan. Sama ekornya sekali dililit, ya kan? Tambah kenceng anginnya sampai pohonnya miring-miring, hampir rubuh, dia tetap pegangan dengan kuat. 5 menit, angin topan bilang nyerah deh. Ini keranya dablek banget ini. Angin puting beliung bilang giliranku. Kalau puting beliung itu muter, teman-teman, ya. Maka semua dicabut. Begitu mulai angin itu kelihatan, keranya lihat gini, anginnya sekarang muter. Tadi kan terjang, sekarang muter. Maka kera itu segera melompat mencari pohon yang lebih besar. Karena dia tahu, kalau aku di pohon ini pasti tercabut. Betul ya? Angin topan kan nyedot, semuanya ditarik ke atas. Dia pegangan di pohon yang besar itu, dia mulai pegangan. Mungkin dia berdoa di sana. Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu bahasanya monyet gitu ya. Dia pegangan luar biasa, angin puting beliung hajar terus. 5 menit, semua tanaman kecil lepas. 5 menit lamanya, dia pegang kuat-kuat, dia tutup matanya. Dia berdoa, Bapak tolong aku. Loh, Katolik ternyata keranya. 5
5 menit berlalu. 5 menit kemudian angin topan bilang, nggak sanggup deh. Udah, angin puting beliung bilang sama temennya angin topan, berdua kita nggak sanggup. Itu kerah hebat. Giliran angin sepoi-sepoi. Mereka bilang, alah kamu kecil begini, mana mau jatuhin dia? Nanti dulu katanya. Kan kita bertaruh ini. Maka dia datengin. Habis angin topan yang begitu luar biasa. Habis angin puting beliung luar biasa. Tiba-tiba gilirannya angin sepoi-sepoi. Ditiup. Kerahnya sudah habis pegangan 10 menit. Capek. Kena angin sepoi-sepoi. Apa? Ngantuk, tidur. Ya, angin sepoi-sepoi itu hebat, tidur. Waktu dia tidur, angin sepoi-sepoi dengan sekuat tenaga ngumpulkan nafasnya. Digetak Bapak Ibu. Kaget, pluk jatuh. Karena dia tidak berpegang pada apapun juga di hidupnya. Yang menang siapa? Makanya kalau ada angin sepoi-sepoi hati-hati, ketiduran Bapak Ibu. Apalagi di PD, ketiduran pasti. Ya kan? Ya. Lihat, kenapa pada saat angin itu begitu nyaman, begitu enak. Pada saat hidupmu di bawah Tuhan, pada zona-zona yang nyaman, engkau berhasil, engkau punya penghasilan yang baik, engkau diberkati Tuhan, sehat walafiat, nggak ada masalah di hidupmu. Oh itu angin sepoi-sepoi. Engkau lupa, nggak datang ke PD nggak apa-apa, sekali aja. Nih kursi kosong nih, kena angin sepoi-sepoi semua. Ya kan? Santai di rumah, ngomong cucu di rumah, santai. Tapi kalau ada topan yang datang, misa pagi jam berapa? Nanti ada persekutuan doa gak ya? Selain di sini ada di mana lagi? Oh nanti di Yosafat ada, di Yosafat gereja saya soalnya teman-teman. Tanya persekutuan doa di mana? Cari, kenapa? Karena engkau sedang berusaha mendekat pada Tuhan. Gak sadar bahwa Tuhan itu sudah dekat sebenarnya. Cuman sering kita melalaikannya. Lihat ya. Yang ketiga, kamu bertambah teguh. Artinya apa? Jangan lengah hidupmu. Tuhan bilang dalam firman-Nya begini, waspadalah senantiasa. Ketika hidupmu sedang ada dalam suasana yang nyaman, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Hati-hati Bapak Ibu. Di situ iblis mulai bekerja. Di situ dia mulai masuk. Di situ engkau jatuh. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Oke, next. Kita lihat yang terakhir. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa itu melimpah dengan syukur? Senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur. Kalau nyanyi luar biasa. Kalau nyanyi malaikat ngiri lihat kita. Apalagi lagi worship, malaikat ngiri. Kalau lagi marah, iblis yang iri teman-teman yang terkasih. Ya lihat ya, melimpah dengan syukur. Firman Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah senantiasa. Oke, boleh saya tanya lagi? Gak ada yang jawab. Boleh saya tanya lagi? Boleh ya? Bagaimana Anda bersyukur? Tidak bersungut-sungut. Oke, yang lain. Perasaan dari tadi ibu ini jawab terus. Perasaan persekutuan doa ini cuma ibu ini isinya. Apa? Bersyukur gimana sih? Syukur, aduh Tuhan, puji Tuhan, doaku dikabulkan, syukur, alhamdulillah katanya begitu. Apa itu bersyukur? Berterima kasih sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya minta definisi yang jelas. Bersyukur itu apa? Anda sekian lama diajar jadi orang Kristen, bersyukur. Bersyukurlah senantiasa. Hati yang gembira adalah obat. Bersyukurlah. Tidak kagian pola ya. Pembicaraan ini kagian pola lagi soalnya. Tidak
kakimu. Bersyukur. Ya, apa? Apa bersyukur? Rajin membeli kolektor. Tambah lama tambah ada nih jawabannya teman-teman. Apa bersyukur? Please, Bapak Ibu. Sekali lagi. Anda sudah belajar firman Tuhan itu sudah. Saya enggak. Ratusan mungkin ya. Ratusan kali pertemuan ya. Atau mungkin ribuan kali pertemuan di persekutuan doa ini. Masa definisi satu yang sangat sederhana ini Anda gak bisa jawab. Apa bersyukur itu? Berserah. Apa bersyukur? Susah ya ternyata ya. Ya. Kita lihat satu hal sederhana. Apa sih sebenarnya bersyukur itu? Bersyukur itu apa sih? Apa yang Tuhan mau? Nih, kalau lihat dari jawaban Anda, berarti Anda menerimanya gak sama semuanya. Betul ya? Beda-beda nih semua bersyukur itu. Dan kadang-kadang kita bingung. Iya ya, bersyukur itu apa ya? Masa datang terima kasih Tuhan. Habis dapat cuan 1 miliar, cuman tinggal datang terima kasih Tuhan, puji Tuhan, selesai. Begitu toh? Nah, gitu ya. Apa bersyukur itu? Next. Kita sama-sama. Lukas 17 sampai 18. Anda tahu cerita ini? Ini cerita mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Betul? Ya. Dan cerita ini sederhana. Ya, mereka pergi, sembuh gak? Sembuh. 10 orang kusta itu sembuh. Nanti baca ya Lukas 17. Tapi yang kembali memuliakan Tuhan cuman 1, ya. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kata bersyukur itu adalah kata memuliakan Tuhan. Nanti ada tanya lagi, Pak, memuliakan Tuhan itu apa? Tuhan engkau mulia, Tuhan engkau luar biasa. Itukah cukup untuk memuliakan Tuhan? Firman Tuhan katakan begini, Matius 5 ayat 16, ini perkataannya Tuhan Yesus sendiri. Demikian hendaklah apa? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi kata memuliakan Tuhan itu, memuliakan Bapa itu kenapa? Karena ada terang di hidupmu, karena ada perbuatan-perbuatan baik di hidupmu. Setuju dengan saya? Bersyukur bukan sekedar terima kasih, syukur, alhamdulillah. Bukan itu teman-teman yang terkasih. Bersyukur itu harus dengan sebuah tindakan. Bersyukur itu Tuhan bilang begini, jadilah terang. Ketika hidup di keluargamu ada kegelapan, kamu harus jadi terang. Saya nggak usah bahas ya terang itu bagaimana teman-teman ya. Sekali lagi saya udah tahu ini udah pinter banget semua di sini. Jadi kalau saya terangkan lagi tidak pulang-pulang kita malam ini teman-teman. Ya, jadilah terang Tuhan bilang. Jangan tambah bawa kegelapan. Banyak orang Kristen tambah bawa kegelapan. Hari-hari ini semua sedang susah. Iya ya, susah ya. Aduh ekonomi tambah lama tambah susah. Aduh besok ini gimana makan apa? Aku ini aduh. Loh, jadi terang itu bukan gerundel seperti itu teman-teman. Jadi terang bilang gini, biar ekonomi susah, Yesus yang di sampingku tidak akan melupakan anak-anaknya. Amin. Itu jadi terang. Orang bilang, oh iya di dalam saya juga ada Yesus. Itu jadi terang. Ya, dikatakan apa? Perbuatanmu yang apa? Baik. Memberkati, mengasihi. Bukan menggosipi teman-teman yang terkasih. Mari belajar satu hal penting. Tuhan sedang mau selain engkau sadar bahwa dia ada di sekitarmu. Tuhan mau kesadaran itu timbul dari perbuatan-perbuatan kita. Ada 4 hendaklah. Next. Ya, ada 4 hendaklah yang sederhana. Yang pertama apa? Hiduplah tetap di dalam dia. Ya. Yang kedua apa? Berakar dan dibangun di atas dia. Yang ketiga apa?
bertambah teguh dalam iman. Yang keempat, hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Paham semuanya? Bisa ikutin saya? Mengerti ya? Aki bangkit berdiri teman-teman yang terkasih. Tim pujian yuk. Next saja.